Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel Soal Sepatu Ajaib ya. Duh, siang-siang gini tinggal capeknya karena sudah dari pagi ya saya buka dan tadi juga sempat ke CNT juga jam istirahat ya habis duhur kirim-kirim barang ya karena kurir yang biasa saya titipi itu dia libur ya. Oke, dan di sini saya ada sepatu yang mau saya perbaiki ya, yaitu sepatu Enkai. Sepatu Enkai dan ini brand baru ya. Mungkin satu atau dua kawan-kawan itu sudah ada yang punya ya sepatu seperti ini ya. Makanya saya mau ngasih penjelasan. Dan tentunya bagi yang belum punya sepatu seperti ini dan mau berencana ingin membeli sepatu Enkai seperti ini, tepat sekali jika menemukan channel saya karena saya akan bahas sepatu ini. Oke, dan ini sepatunya Enkai. Ini ada logonya. Ini ada tulisannya di sini. Duh, masuk angin saya nih. Oke ya. Dan ini outsole-nya pun ada logo NK-nya ya. Ini bentuk bullnya, setutnya tanda panah seperti ini ya. Untuk belakangnya segitiga. Ini firm ground ya, termasuk jenis firm ground, cocok untuk lapangan-lapangan yang sedang, yang ada rumputnya, yang enggak keras ya. Dan yang satu itu dia rusak ya, rusaknya itu jebol seperti ini. Nah, ini ya, ini jebol seperti ini. Ini sangat tepat sekali, kawan-kawan harus membawa ke tukang sol saat sepatunya sudah ada yang jebol seperti ini. Tapi ini terlalu kepanjangan ya, harusnya tuh jebolnya sedikit saja sekitar 2-3 cm itu harus langsung dibawa ya, dibawa ke tukang sol agar hasilnya nanti tidak terlalu jelek ya. Ataupun jika kawan-kawan lagi main bola, sepatunya jebol, jangan dipakai terus ya. Lebih baik mundur, keluar dari permainan dan kita bisa lepas sepatu kita, jangan dipakai. Kalaupun itu pertandingan penting, berarti kita harus pinjam sepatu teman ya. Kita keluar dulu, kita pinjam sepatu teman dan baru kita pakai lagi sepatu yang jangan rusak. Karena kalau rusak karena sudah lepas dipakai terus, maka kalau rusaknya itu akan melebar, akan tambah dan nanti diperbaiki akan susah. Dan untuk informasi lebih lanjut lagi, mari kita simak di meja pengerjaan saja ya, biar saya lebih mudah menjelaskan. Oke ya, jadi seperti ini kondisi sepatunya. Mana nih tadi? Oh ya, ini yang mangap ya, yang lemnya lepas. Tapi kawan-kawan harus tahu ya, ketika kawan-kawan berencana mau membeli sepatu NK ini, secara secara tampilan keren dan ini juga ringan ya, ringan. Tapi sisi lemahnya itu ternyata bukan di lemnya. Kalau lemnya saya rasa cukup bagus ya, cukup bagus lemnya, tapi yang pertama itu rusak itu bukan lemnya ya, tapi apa? Tapi bagian upper ya. Ini kenapa bisa seperti ini? Itu ternyata bagian uppernya itu rontok ya. Lemnya itu masih bagus ya. Kalau kita kita ini ya, kita dorong itu uppernya tuh dia sobek ya, dan dia uppernya tuh masih nempel di solnya tuh. Ini uppernya masih nempel sebenarnya. Lemnya juga masih kuat ya. Dan sebenarnya uppernya ini ya, yang hijau-hijau ini pada rontok ya. Hati-hati ketika mau membeli sepatu NK. Jadi bagian upper ini tuh rawan pecah-pecah dan rontok. Kalau sudah rontok, lem sekuat apapun dia pasti akan lepas ya. Lepasnya bukan di lemnya, tapi di uppernya. Tapi tenang saja, daripada dibuang jika sudah seperti ini, mending dibawa ke tukang sol ya. Saya akan mengerjakan yang masih ini dulu ya, masih bagus dulu, masih utuh ya. Yang ini saya mau bersihkan dulu ya, baru nanti kita lem.
Saya memakai ini sikat kuas kawat ya. Ini juga di sini hampir ya ini. Nah, ini sebenarnya ketika mau membawa ke tukang sol itu masih dalam keadaan seperti ini ya. Sobek segini itu sangat cukup ya. Ini dia kayaknya memakai lem nih dia. Memakai lem apa tuh namanya? Ini memakai lem G ya. Ada keras-kerasnya di sini. Ini setelah kita bersihkan seperti ini ya. Usahakan kotorannya hilang. Terus permukaannya sudah agak kasar ya. Baru setelah itu kita lem. Dan di sini saya memakai lem apa? Pakai lem Hanjiao ya. Kenapa nggak pakai lem fog bang? Karena lem fog itu mungkin kurang kuat ya. Kurang kuatnya karena kalau lem fog itu sebenarnya nggak cocok untuk bahan ini PVC ya. Tapi lemahnya lem ini itu presnya lama banget ya. Kalau nggak lama dia nggak kuat. Kebanyakan teman-teman yang menggunakan atau kawan-kawan yang menggunakan itu mengeluh bahwa lemnya itu langsung lepas. Itu karena satu, presnya kurang kenceng. Yang kedua, kurang lama presnya ya. Karena lem ini tuh sangat membutuhkan pres yang lama ya. Tidak bisa dipres hanya sejam 2 jam tuh nggak bisa. Ini harus 1 hari penuh ya dipres agar kenceng. 1 hari pun nanti ada bagian-bagian yang nggak terpres dan nanti harus dipres ulang ya di bagian itu, bagian yang tidak terkena pres ya. Ingat ya, sini juga harus kita lem ya. Karena sini juga ada yang lepas. Nah, tuh. Setelah itu kita juga harus press lagi ya. Saya memakai binder clip ini mengepresnya. Nah, ini sudah dipres. Kita tinggal dulu ya, kita fokus di ini karena kita harus dua-duanya ya, jangan satu saja yang dijahit. Tapi bagian yang masih utuh juga harus dijahit ya. Karena kalau nggak dua-duanya nanti akan kerja 2 kali ya. Nanti yang punya sepatu ini akan balik lagi ke kita. Ini ya kita lihat ada yang seperti ini ya. Ini uppernya benar-benar ada yang luka-luka seperti ini. Dan ini menunjukkan bahwa nanti sebentar lagi ini akan jebol ya. Nah ini juga. Makanya harus kita jahit sekalian ya. Sembari menunggu solder memanas atau panas, kita kendorkan tali sepatunya. Usahakan jangan ada waktu yang terbuang ya. Ketika kita lagi menunggu solder panas atau lagi menunggu lem kering, kita mengerjakan hal yang lainnya ya. Insol juga harus kita lepas ya. Ini insolnya. Insolnya lumayan bagus sih. Terus kita harus memilih benang yang sesuai. Oke, dan di sini saya memilih 2 benang dengan warna ini ya. Warna hijau dan biru ya. Nanti kita sesuaikan saja mana yang pas ya. Kita sesuaikan saja mana yang pas. Kalau ini ditaruh di sini dia terlalu cerah ya. Dia terlalu cerah. Kalau yang ini dia terlalu gelap ya. Tapi mungkin saya pakai yang ini saja yang agak gelap karena menurut saya itu lebih cocok daripada yang terlalu terang. Tapi sebelum kita jahit ya, kita harus memilih atau membuat jalan benangnya terlebih dahulu. Tentunya memakai yang biasa saya pakai ya. Kalau sepatu bola harus wajib memakai solder. Jangan memakai alat penyayat karena itu nggak bakalan berfungsi. Dan yang terjadi malah alat sayat kita yang akan patah. Untuk mensoldernya, jarak mensolder disesuaikan dengan lekukan outsole.
Dan kita lanjut proses penyolderan ya. Harus sangat hati-hati ketika menyolder seperti ini ya. Kalau terlalu dalam juga nanti dia akan patah menjadi dua. Butuh kebiasaan untuk hasil yang maksimal. Makanya bagi yang masih pemula, jangan takut untuk mencoba. Karena tanpa kita mencoba, tanpa kita sering melakukan, kita nggak akan bisa. Dan kalau bisa pun hasilnya pasti akan belepotan ya. Saya juga dapat menghasilkan hasil yang rapi lurus itu karena sering ya. Ada satu dua kawan-kawan yang berkomentar, pertama itu pegang soldernya gemeteran seperti ini. Itu juga dulu saya pernah mengalami ya. Awal-awal saya ketika memegang solder itu ya gemeteran ya. Takut salah, takut terlalu dalam, takut nanti berkelok-kelok hasilnya. Ya, ketakutan itu semua terjadi ya. Ketika saya masih belajar pertama emang terlalu dalam, ada yang kedalamannya nggak rata, ada yang dangkal, ada yang berkelok-kelok, bahkan ada juga yang patah menjadi dua. Nah ini sudah selesai ya, pensolderan sudah selesai. Kita cabut dari arus listrik soldernya, baru kita mulai menjahit. Dan di sini saya mau memakai jarum jahit yang agak lebih gede cantolannya ya, karena ini untuk sepatu bola. Sepatu bola itu menggunakan benang nomor D berapa coba? D12 atau nilon nomor 12. Kita coba lagi yang satunya ya. Cocok yang mana ya? Iya betul, cocok yang lebih gelap ya. Makanya saya memilih yang agak gelap saja, pakai benang yang lebih gelap karena lebih cocok. Untuk tingkat kesulitannya untuk sepatu-sepatu seperti ini yang tapaknya itu nyambung itu mudah banget. Apalagi ini nggak ada hard insole-nya, itu sangat mudah. Yang selalu menjadi PR adalah membuat jalan benangnya ya. Kalau kita nggak pas membuat jalan benangnya, nanti dia akan, bentar, ada yang, oke ya kita lanjut menjahitnya. Hati-hati ini kalau ada ini tali seperti ini harus kita keluarkan ya, takutnya nanti ikut kejahitan ya. Kalau ikut kejahitan bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya nanti nggak bisa buat menali. Dan untuk spasinya kita bisa setel di ukuran spasi 0,8 cm atau 0,7 cm ya. Jadi di daerah belakang ini tumit ada pengamannya ya, yang menjadikan ketika kita menjahit itu agak sedikit lebih berat. Makanya untuk bagian belakang ini kita jangan terburu-buru ya, hati-hati. Saya sudah sering katakan bahwa menjahit sepatu itu pakai teknik pelintir. Banyak dari kawan-kawan yang masih bertanya ya. Padahal setiap saya menjahit sepatu bola, itu teknik pelintir itu sudah saya sering praktekkan ya. Dan saya selalu
memakai teknik pelintir ini ketika menjahit sepatu bola. Jadi hasil jahitan bola saya itu nggak ada yang nggak pakai teknik pelintir. Jadi semuanya itu pakai teknik pelintir ya. Nah, apa keunggulan dari teknik itu? Keunggulan dari teknik pelintir adalah bisa membuat ulir benang lebih kuat, lebih rempet ya. Jadi lebih bersatu benangnya dan itu lebih kuat. Dan bisa menjadikan ukuran benang sedikit lebih kecil ya, karena dipelintir ulirnya itu lebih rempet ya. Nah, caranya gimana? Caranya seperti yang saya dari tadi praktekkan ya. Mungkin nggak terlalu terlihat karena saya memelintirnya dengan gerakan cepat ya. Gerakan yang mungkin kawan-kawan tidak mengira. Jadi setelah dimasukkan seperti ini ya, setelah dimasukkan seperti ini, kita pelintir dulu benangnya, pelintir seperti ini ya. Nah ini ya, dipelintir seperti ini. Pelintirnya itu biar rempet, bukan biar renggang ya. Biar rempet, ketika sudah rempet baru kita tarik ya. Jadi benang yang nanti masuk ke jalan benang ini, benang yang sudah rempet, yang sudah bagus. Tapi teknik pelintir ini ada kelemahannya ya. Ada kelemahannya. Kelemahan yang pertama itu, kita akan terlalu lama, akan lebih lama. Jadi ketika kita menjahit sepatu bola, nanti kalau memakai teknik pelintir, membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Ini ya, pakai teknik pelintir itu yang pertama waktunya terlalu lama. Terus yang kedua itu apa kelemahannya? Kelemahan yang kedua adalah benangnya butuh lebih panjang. Jadi kalau kita mau memakai teknik pelintir, mengukur benangnya itu dipanjangkan lagi. Kalau enggak, ketika kita menjahit dengan panjang benang biasa kita gunakan, nanti benangnya akan kurang. Loh, kok bisa kurang, bos? Ya karena ketika kita pelintir seperti ini, benang yang panjang jadi menyusut, mengecil, menyempit, dan tentunya lebih pendek. Ini hasil sementara, hasil pelintiran di belakang ya. Jadi kalau dipelintir itu semua benangnya itu masuk, dan walaupun tergores-gores atau terbentur sepatu lawan atau terbentur bola, kegesek bola, itu aman. Oke, ini saya sudah mencapai bagian tengah ya. Lanjut terus biar mencapai bagian depan, karena nanti akan ada hal yang saya jelaskan ketika sudah mencapai di bagian depan. Kenapa bagian depan harus saya jelaskan? Karena kemarin ada yang masih bertanya ya, bertanya di komentar. Mungkin terlalu jauh ya untuk membuka video yang lama-lama, yang awal-awal itu tekniknya sebenarnya sudah saya share, tapi terlalu jauh di video lama yang mungkin 1 tahun atau 2 tahun yang lalu ya. Jadi mungkin scroll ke bawahnya itu terlalu lama, dan saya mungkin akan memberitahu lagi di video ini ya. Mungkin yang sudah mengikuti saya dari dulu itu sudah pinter banget ya dengan teknik cara-cara menjahit seperti ini. Bahkan ada yang sudah praktek. Jadi ketika kita mengelem sepatu yang satunya ya, jangan dilem ditungguin tuh, jangan ya. Ini sambil mengelem nih ya, ini kan dilem ya. Sambil mengelem mengepres seperti ini, kita kerjakan yang satu. Jadi kalau ini nanti selesai, itu lemnya juga sudah kering. Bang, itu kan harus ditunggu selama 1 hari, iya 1 hari. Kok kadang dijahit duluan? Nggak apa-apa kalau darurat. Kalau darurat seumpama orangnya mau ngambil bentar lagi, kita jahit dulu nggak apa-apa.
habis dijahit baru kita lem lagi, dan kita bilang ke orangnya ini harus dipres, dan minimal jangan dipakai dulu, ataupun biar nunggu nanti semalam dan bisa dipakai besoknya. Nah ini ya di bagian depan, ini adalah bagian tersulit ketika kita menjahit. Kenapa kok bagian depan ini tersulit? Karena bagian depan ini kita tidak bisa mengontrol ya, kita tidak bisa melihat, kita hanya bisa mengira-ngira. Dan tangan kita di dalam pun itu ruangnya sangat sempit, tidak bisa gerak bebas. Apalagi kita harus menahan ini ketika mencoblos ya, dan kita harus mencantolkan benangnya. Cara mencantolkan benangnya adalah ini ditarik ya, ini ditarik, benang dalam itu ditarik. Cukup hanya ditarik pakai satu jari ya, ditarik seperti ini. Setelah ditarik barulah kita geol. Lihat ya cara menjahit bagian depan, digeol ya seperti ini, digeol seperti ini hingga kayak ada yang narik ya. Kalau sudah ada yang narik itu berarti sudah nyantol. Ciri-ciri yang narik itu seperti ini itu ya, ini bisa gerak sendiri ya. Ketika benang ini kita tarik, bentar nggak terlihat. Nah ini ya, ketika ini benang, ini tangan saya yang satunya, lihat ya, ini ketika benang kita tarik tuh dia akan gerak-gerak seperti ini ya. Ini benang kita tarik ya, dia jarumnya akan gerak-gerak. Nah itu ya, nah itu menunjukkan bahwa itu sudah nyantol ya. Nih, jadi ini cukup ditarik saja. Kalau kita geol kok sudah ada yang narik ya, berarti tandanya apa? Tandanya ini ya, sudah ada yang narik seperti ini, sudah gerak-gerak seperti ini. Ini tandanya berarti benang sudah nyantol ya. Tinggal kita tarik aja, pasti kena, nggak bakalan nggak kena tuh ya. Pasti kena. Jadi nggak perlu kita lihat, nggak perlu kita raba-raba ya. Kita cukup benang di dalam nih ya. Saya tangannya pegang benang, dipantang saja, ditarik. Nah ini kita geol ya. Nah kalau ketika geol kita sudah itu ya sudah ketarik, berarti benangnya sudah ter, terkena. Dan usahakan kita tahu posisi jarum kita ya. Jadi jarum kita harus menghadap ke depan terus, jangan menghadap ke atas ataupun ke bawah. Bahkan yang paling parah itu menghadap ke belakang, itu nggak mungkin bisa kena ya. Jadi posisi jarum kita harus hafal ya. Ini jarumnya menghadap kemana itu kita harus hafal. Ketika menarik pun kita nggak boleh seperti ini. Contoh misal menariknya kita nggak boleh langsung ditarik seperti ini. Ini menyebabkan jarum kita patah. Kita geol-geol sedikit, agak ditidurkan seperti ini. Kalau sudah kita tarik, nah itu akan enak. Karena kalau kawan-kawan pakai cara yang salah atau cara yang seenaknya saja ataupun hanya pakai tenaga, nanti jarumnya yang akan patah. Kalau nggak jarumnya patah, berarti benangnya akan putus. Dan ini ya, hasil menjadi bagian depannya. Jadi untuk bagian depan, samping manapun tuh sama saja ya, nggak ada kesulitan. Asalkan pakai teknik yang benar ya. Tapi ada juga sepatu yang benar-benar menyusahkan ya. Yang menyusahkan itu yang bagaimana? Menyusahkan itu yang bagian uppernya itu keras, terus outsole-nya itu sudah rawan dan hampir patah. Outsole-nya juga, uppernya juga banyak yang rontok. Dan di bagian dalam sepatunya itu liningnya banyak yang lepas ya. Nah itu yang sangat menjengkelkan dan sangat susah dikerjakan. Oke, nggak terasa kita sudah sampai di jahitan terakhir ya. Ini terakhir dan kita harus talikan. Untuk menalikannya kita bisa menalikan dari dalam ya. Dari dalam kita tarik semua dua benangnya.
Dua benangnya kita tarik. Nah ini ya, dua benangnya sudah di dalam. Setelah itu kita bisa talikan ya. Ini benangnya sudah di dalam semua tuh ya, dua-duanya. Lanjut kita talikan. Sebanyak berapa kali? Ya betul, 3 kali. 1 kali, 2 kali, lanjut 1 kali lagi biar menjadi 3 kali. Setelah itu kita potong, nggak perlu dirapikan ya. Potong jangan mepet ya agar lebih kuat. Terus tadi insole kita masukkan kembali. Ini sudah selesai ya. Dan itu bekas benang ya. Ini nanti dia tertutup oleh insole ya. Dan ini hasil jahitan saya mulai dari sini ya. Nih, rata karena solderannya rata. Dan kita coba bongkar yang ini ya. Sudah menempel apa belum? Walaupun masih paling setengah jam ya. Ya sudah menempel ya. Lumayan lah nih. Lumayan sudah menempel ya. Ini lanjutkan lagi biar nanti sampai maghrib ya. Sampai maghrib barulah kita nanti kerjakan malam ya. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya share. Semoga bermanfaat ya. Nggak kerasa ini nyampe 25 menit lebih. Biasanya saya di bawah 25 menit. Oke ya, saya Iris, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.